Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di Madrasah PowerPoint. Teman-teman, senang banget saya bisa berbagi lagi. Ini adalah sesi yang ke-6. Sorry, ini sesi yang ke-7 ya. Ternyata udah yang ke-7 aja. Yang pertama, kita udah sharing, kita udah belajar soal workspace atau ruang lingkup ruang kerja dari Microsoft PowerPoint. Yang kedua tentang task management, yang ketiga layout, yang keempat presentasi, yang kelima video dan audio, yang keenam gambar dan ilustrasi. Nah, kali ini di part yang ketujuh kita akan belajar soal cara-cara tentang menambahkan teks, title dan subtitle, kemudian formatting, text letter spacing, kemudian kita akan belajar soal text line spacing ataupun spasi antar baris antar teks, kemudian juga insert table. Oke, langsung aja, ini adalah part yang ketujuh tentang teks, tabel, dan formatting. Oke, yang pertama, gimana caranya nambahin teks ya, judul atau subjudul ke dalam PowerPoint kita. Oke, nah langsung aja kita buka ya Microsoft yang baru. Nah, ini sebenarnya secara otomatis kalau kita buka PowerPoint, maka langsung ada bagian cover ataupun slide utamanya, yaitu ada click to add title dan click to add side title. Jadi di sini teman-teman sudah dapat ya. Jadi kalau secara defaultnya memang sudah ditunjukkan oleh Microsoft PowerPoint-nya bahwa ini adalah title dan ini adalah subtitle. Nah, jadi gitu aja ya. Jadi gitu aja teman. Nah, kalau misalnya teman-teman enter ya. Jadi kalau di enter nih, di enter maka langsung otomatis ada click to add title dan click to add text ya. Jadi otomatis enter lagi maka sama. Nah, tapi kalau teman-teman klik kanan di slide-nya ini nih, klik kanan maka teman-teman akan masuk ke beberapa pilihan cut, copy, dan paste option. Nah, di bagian layout teman-teman bisa tahu kira-kira layout defaultnya dari Microsoft PowerPoint itu yang kayak gimana sih gitu ya. Ada yang title slide, ada title dan content seperti yang bisa ini, ada section header. Nah, jadi ini ada section header. Ya, biasanya apa sih section header? Nah, di part ini sebenarnya ada yang namanya section. Nah, ini ada add section, jadi dibagi-bagi antara section. Jadi kalau kita misalkan punya bahasan, kayak punya saya nih, ada bahasannya soal, kayak kita berpindah ya. Nah, ini satu misalnya, kita klik dulu. Nah, contoh ya, ini saya bagi section menjadi beberapa section. Yang pertama, section pertama ada workspace. Jadi setelah kita bikin section workspace. Section yang kedua, task management. Section yang ketiga, layout, dan seterusnya. Jadi kalau teman-teman punya slide ataupun presentasi, maka teman-teman bisa bagi untuk apa? Untuk memudahkan. Jadi kalau misalnya kita punya, ini enter lagi, kita habis itu masukin section yang kedua. Nah, jadi di sini kita tinggal minimize kayak gini nih. Ini ada collapse section dan ada expand ya. Jadi kalau mau expand, ya udah nih kita tahu ada beberapa slide di bagian ini. Ada tulisannya nih, ada 1 slide, 2 slide. Dan ini juga memudahkan kita untuk membaginya. Jadi kalau kita punya slide presenter yang jumlahnya 50 dan itu bisa kita kategorisasi. Oke, itu ya teman-teman. Jadi, nah ini adalah cara masukkan ataupun menginsert title dan subtitle, dan gimana caranya supaya tahu soal layouting dari Microsoft PowerPoint sendiri. Nah, kita juga bisa pilih blank. Ini blank banget sama sekali, kosong. Kemudian juga di sini ada title only, jadi judul aja nih. Ini judul aja. Nah, kalian bisa bikin juga di sini apa yang mau di-insert. Kemudian juga bisa di sini ada yang picture with caption. Jadi ini udah otomatis ada fitur dimana kita tinggal klik kemudian masukin gambar kita ya. Nah, kayak gini. Ini udah ada. Kemudian misalkan ini ada judulnya gitu ya. Nah, terus sini kita bisa klik apa sih keterangan tentang ini. Nah, kayak gini. Jadi kita bisa pilih layoutnya kayak gimana. Kemudian ada content with caption.
Ini kita coba hapus. Oke, nah ini captionnya gitu ya. Kalau dihapus maka langsung ada otomatis defaultnya dari arahan di mananya ya. Ini ada click to add title, click to add text, dan ini kita bisa masukin tag. Ini ada layoutnya, berarti ada 1, 2, 3, ada 9. Jadi ada 9, ini ada office theme. Kemudian nah, kita sudah bisa bikin yang namanya slide master. Jadi kita bisa bikin banyak layout yang pastinya akan kita butuhin. Jadi tergantung kebutuhan kita. Gimana caranya? Nanti kita masuk di sesi yang tahap berikutnya ya. Ini untuk beginner dulu. Nah, itu teman-teman untuk cara atau bagian yang pertama, yaitu tentang menambahkan teks dan title dan subtitle. Oke, lanjut. Yang kedua, text letter spacing. Nah, text letter spacing sesuai dengan namanya, jadi ini cara untuk mengatur spasi atau jarak antar huruf yang kita punya. Kayak gini, misalnya ini text letter spacing untuk ini kita bisa pergi ke sini. Ya, jadi kita bisa pergi ke sini, ini adalah karakter spacing. Jadi kita bisa atur antar hurufnya itu, misalnya di sini kita klik 0,1. Nah, atau kita misalkan mau lebih besar lagi, taruhlah misalnya jadi 3, jadi 2 ya, maka hurufnya akan semakin jaraknya semakin besar, sehingga antar hurufnya ini semakin renggang dan ini memudahkan untuk membaca. Jadi tergantung dengan kebutuhannya ya. Nah, sebenarnya di sini juga ada di bagian font, ini udah ada pilihan yang udah ditetapin sama si PowerPoint. Ada very tight, jadi deket banget nih. Ada juga nanti ada tight ya, atau ini dibuat normal gitu ya. Kalau normal kan kayak gini nih, jadi normal. Normal itu sebenarnya kalau di fontnya itu angkanya berapa ya? 0,1 kali ya. Jadi 0,1 itu di sini normal lah. Ada loose, jadi renggang, kemudian sangat renggang, dan ada banyak. Jadi kalau kita mau butuh yang renggang banget nih, bisa kayak begini. Nah, ini tergantung dengan kebutuhan kita. Jadi nanti bisa kita atur kira-kira kita mau bikin yang kayak gimana sih gitu ya. Ini bisa kita atur sesuai dengan kita mau bikinnya kayak gimana, dan ini akan sangat bermanfaat banget gitu kalau kita mau bikin sesuatu yang nanti dalam desainnya. Jadi misalkan ada yang teman-teman itu pengennya ini seperti dikasih jarak sehingga tidak mepet gitu ya. Nah, itu dia tentang text letter spacing. Text line spacing. Ini soal jarak antar kalimat ya. Jadi kalau misalnya kita punya kedua kalimat kayak gini di atas dan di bawah, maka kita bisa atur, kayak gini aja, jadi langsung enter. Nah, kayak gini. Jadi masih dalam satu paragraf, dan kemudian terdiri 2 baris atau 3 atau 4. Jadi kita bisa atur. Nah, caranya gimana? Caranya teman-teman bisa pergi ke paragraf di sini di bagian home ya. Home, kemudian paragraf. Nah, di sini ada indents and spacing. Nih, dia ada line spacingnya, ada multiple, ada single, ada 1,5 lines. Jadi ada 1,5 biasanya kalau kita ngetik di Microsoft Word, defaultnya di sini ada double, ada exactly berapa ya. Ini kayak gini. Kemudian ada juga multiple. Ini multiple, jadi bisa 0, macam-macam. Oke, nah kita kayak misalkan mau kita coba lebih renggang gitu ya. Kita coba lebih renggang. Itu kita naikin jadi 4. Nah, 4 ini jauh banget ya. 2 deh, 2. Nah, 2 udah kayak gini ya. Jadi 2 itu double ya. 2 double terus 1. Nah, ini 1. Nah, biasanya kalau kita mau bikin yang
lebih rendah dari situ, kita bisa pakai kayak gini, ini lebih rapat. Itu ya, itu adalah contoh untuk penggunaan text line spacing. Oke, itu dia. Berikutnya, insert table. Insert table ini juga perkara gampang dan teman-teman bisa langsung aja pergi ke insert. Dan di sini ada banyak pilihan, ada insert yang sebelumnya kita udah belajar soal insert shapes, icon, kemudian pictures, chart. Nah, di samping pictures di sini ada table ya. Ada table. Nah, kita bisa atur kita mau bikin berapa baris, berapa kolom. Ini 2 kali 3, 3 baris, 1 kolom ya. Jadi diatur aja kayak gini misalnya. Nah, ini sudah jadi, ini insert table. Kemudian di sini juga ada bisa kita atur terkaitnya ada header row-nya atau enggak. Terus habis itu juga first column-nya gimana. Dan di sini ada desainnya, table style-nya. Kita bisa pilih sesuai dengan selera kita. Dan ini kalau dipelajari pastinya kalau di-explore ada tujuannya. Jadi untuk bisa memudahkan dalam pembacaan, untuk bisa menampilkan data yang penting mana kita yang harus kita tunjukkan gitu ya. Jadi ini silahkan bisa dieksplor kira-kira kita pakai yang mana tepatnya ya. Oke, habis itu juga bisa manual, shading-nya bisa diatur. Kemudian di sini juga ada beberapa pilihan untuk layout-nya ya. Dan di layout-nya bisa terkait rata tengah, rata dan seterusnya. Kemudian juga soal bagaimana kalau misalkan kita butuh kolom satu lagi, bisa insert di bagian kiri, insert kanan, kemudian misalkan butuh baris lagi ya, kita bisa atur kayak gini. Nah, oke, itu dia soal insert table ya. Oke, yang ternyata sudah selesai. Jadi untuk pertemuan kali ini ada 4 poin, yaitu tentang menambahkan teks, title dan subtitle, kemudian text letter spacing, kemudian text line spacing, dan yang terakhir adalah insert table. Gitu ya. Oke, sorry tadi ada menambahkan teks. Jadi selain di sini kita juga sebenarnya bisa pakai yang namanya insert kemudian text box ya. Nah, ini biasanya kalau misalkan ini blank, jadi kalau kita pilih blank kayak gini ya, kita text box, habis itu kita bikin judul. Nah, ini manual, jadi secara warna font, kemudian layouting ininya betul-betul kita sendiri yang harus menggambarnya, dibandingkan dengan yang kalau di enter kayak begini, kemudian kita pilih layoutnya misalnya kayak gini ya. Maka ini udah ada defaultnya, ini di bagian layouting di slide master. Nah, kalau kayak begini maka teman-teman bisa atur kita mau diposisikan di mana, kemudian fontnya harus kita atur manual lagi, fontnya mau pakai apa, kemudian juga ya. Jadi ini bisa teman-teman atur sendiri ya. Dan biasanya saya juga pakai ini, kadang ya tergantung kebutuhan. Kalau kita mau pakai ini juga boleh gitu ya, kita misalkan sesuai dengan kebutuhan mana yang lebih diperlukan. Dan ini pastinya akan sangat mempercepat pekerjaan kita kalau kita udah tahu kita mau butuh yang mana. Oke teman-teman, itu aja untuk pertemuan atau part yang ke-7 tentang text, table, dan formatting. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Tunggu untuk di part yang ke-8. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.